Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada bersama dengan Tuhan lewat pemberitaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Di menghadapi realitas hidup yang syarat dengan tantangan, rintangan bahkan pergumulan dan pencobaan hidup, kami sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan firman-Mu menjadi pedoman arahan hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan arah dan tujuan kehidupan kami. Karena itu saat ini kami rindu bejana hati kami yang kosong diisi dengan firman-Mu. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Buka hati kami, buka telinga kami untuk mau mendengar firman-Mu. Diberikan kepekaan untuk bisa mengerti, memahaminya, tetapi juga dimampukan untuk mengaktualisasikannya di dalam hidup dan kerja kami setiap hari. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mewartakan firman. Kuasailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga benar dan sungguh pemberitaan firman yang akan disampaikan di saat ini itu bukan sesuai dan seturut dengan hikmat manusia, tetapi sesuai dan seturut dengan hikmat Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak mari kita membaca firman Tuhan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, sebagai manusia, kita semua diciptakan Tuhan begitu sempurna. Kita semua diciptakan Tuhan dengan memiliki panca indera yang lengkap. Dan tentu bukan tanpa alasan Tuhan menciptakan kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Coba kita perhatikan dalam menjalani kehidupan di keseharian kita. Seringkali terjadi pertengkaran, percekcokan, permusuhan, gagal paham hanya karena tidak mempergunakan pendengaran kita ini dengan baik, dengan bijak. Dalam menjalani hidup ini, kita perlu berhati-hati dalam hal mendengar. Terutama bila kita termasuk orang yang begitu gampang, begitu mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Bila iman dapat timbul dari mendengar firman Tuhan, maka ketakutan, tekanan dapat juga muncul akibat mendengar sesuatu yang negatif, yang tidak membangun iman kita. Kata-kata yang ceroboh dapat mengakibatkan perselisihan. Kata-kata yang jahat dapat menghancurkan hubungan baik. Kata-kata yang pahit dapat menimbulkan perasaan benci yang mendalam. Kata-kata kotor, kata-kata kasar, bahkan dapat membunuh karakter. Pada dasarnya, prinsip kerjanya mirip dengan iman, tetapi bekerjanya dengan negatif. Suara mana yang lebih sering kita dengar, itulah yang akan mendominasi hati dan pikiran kita, yang lantas berbuah lewat ucapan, bahkan juga tindakan kita. Jadi, jangan sampai salah mendengar, karena dapat merusak spiritualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak semua hal di sekitar kita perlu untuk didengar. Dunia ini bertebaran dengan berbagai macam suara. Mulai dari suara-suara yang positif, yang membangun, sampai juga kepada suara-suara yang negatif. Namun pada akhirnya, kitalah penentu mengenai suara yang mana yang perlu masuk dalam hati dan pikiran kita, menguasai hati dan pikiran kita. Kitalah yang harus bijak untuk memilah dan memilihnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa, sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di hari Minggu ini, di sepanjang minggu ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21 pembacaan Alkitab kita di bawah tema iman timbul dari pendengaran firman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, Paulus dalam pembacaan Alkitab kita dengan tegas mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Perlu kita garis bawahi di sini, pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat Tuhan,
antara kita pernah mungkin ada yang pernah mendengar orang mengatakan demikian. Sama juga tuh orang jam masuk gereja dengan dah pasti koma ada di pelanjutan. Belum tentu tuh dia yang rajin masuk gereja dengan kita yang malas masuk gereja. Orang pasti semua pernah dengar ungkapan yang demikian. Nah, bagaimana kira-kira orang pendapat tentang ungkapan ini? Sementara Paulus dengan tegas dia mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi, bagaimana kan orang beriman ini mau bertumbuh? Iman ini mau kuat, mau kokoh, mau berakar di dalam Kristus. Sementara orang jarang datang masuk gereja, malas bersekutu dengan Tuhan, malas dengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang iman timbul karena mendengar firman Tuhan, lalu kata timbul berarti tenggelam. Yang ada, kalau orang malas masuk gereja, orang beriman dari hari ke hari semakin tenggelam. Yaitu malas kuat masuk gereja, malas sekali hadir di kolom, tidak pernah ada kerinduan mau bersekutu dengan Tuhan. Pidi Bipra, kom bapa, kom ibu, pemuda remaja, lansia, anak-anak, cuma boleh dapat hitung berapa kali dia hadir. Mau bertumbuh bagaimana kata itu iman. Bagaimana orang akan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sementara secara pribadi di rumah, tidak pernah bangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah ada persekutuan pribadi keluarga dengan Tuhan. Tidak pernah dengar firman Tuhan secara bersama-sama di rumah tangga, di keluarga kita. Mau bertumbuh bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ketika kita memakai telinga kita untuk mendengar, tapi bukan cuma sampai didengar, ketika kita mampu menghayatinya, menghayati betul-betul di dalam hati kita, serta dimaknai dalam sikap hidup dan perilaku kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki bagi kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya sekedar, oh yang penting kok kita sudah datang di gereja, yang penting kok kita masuk gereja. Yaitu orang lihat, oh dia ketuk dan masuk gereja. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, karena hanya menganggap bahwa beribadah, bersekutu, mendengar firman Tuhan bukan kebutuhan, tapi hanya sekedar rutinitas saja. Orang Kristen atau di KTP yang mesti selalu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini memang tuh pengaruh apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa. Orang datang di gereja mau dengar firman Tuhan, kadang-kala banyak kali dia terganggu dengan hal-hal yang negatif. Itu kadim sementara bahwa itu jemaat di tempat duduk cuma sibuk dengan handphone. Toh ada yang WhatsAppan, Facebookan, buka Instagram, buka TikTok, yang tidak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, yang tidak memfokuskan diri kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bukan cuma itu, kadang-kala terjadi mana ada di daerah orang sini. Tuh kadim sementara bahwa sudah sono di tempat tidur. Lantaran apa? Yang tidak sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita di saat ini,
Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Roma agar supaya mereka berhati-hati dengan pendengaran akan firman. Jangan sampai jemaat Roma seperti Israel yang mendengar firman tapi tidak merespon dengan baik dengan mengutip Yesaya maupun Musa. Paulus hendak menunjukkan bahwa bangsa Israel selalu mendapat perhatian, selalu mendapat kasih sayang dari Allah. Ada banyak peringatan, ada banyak perintah yang disampaikan untuk didengarkan dan harus ditaati oleh mereka. Dari Allah lewat Musa, tetapi juga Yesaya di ayat 19 sampai 20 pembacaan Alkitab kita. Bahkan dikatakan Tuhan Allah berkenan untuk ditemui. Tetapi tentang Israel disebutkan, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang tidak membantah. Karena ternyata mereka tidak percaya, bahkan tidak mau mencari dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, saya percaya saat ini karena kerinduan kita untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita datang. Kita beribadah kepadanya. Dengan demikian menggambarkan bahwa kita mau selalu untuk diingatkan, dinasihati, ditegur, bahkan dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita semakin bertambah teguh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar untuk dilakukan. Hanya lewat kesediaan hati kita untuk terus belajar, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Kita bersyukur karena Alkitab yang berisi firman Tuhan, pengalaman-pengalaman iman orang berhikmat, sehingga pemberitaan firman tidak hanya terhenti sampai pada bangsa Israel dan pada zaman Tuhan Yesus saja, tetapi boleh sampai pada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Torang betul tidak dapat melihat secara jasmani bagaimana Tuhan Yesus itu, tetapi kita boleh mendengar bagaimana karya-karya agungnya bagi manusia, bagi saya dan saudara-saudara. Kita dapat menyaksikan kemurahannya. Kita dapat merasakan kehadirannya lewat pengalaman-pengalaman iman kita secara pribadi, tetapi juga pengalaman-pengalaman iman kita dalam hidup rumah tangga dan keluarga kita. Betapa Tuhan hadir, betapa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, seringkali karena begitu banyaknya kesibukan, begitu banyaknya pekerjaan, terkadang orang malas mau bersekutu dengan Tuhan. Sampai ada yang mengatakan, aduh, kita bekerja kok nak habis-habis. Sorry nih, tuh pena tua sehingga dia cuma jawab, pena next jue, berikut jue, apa kok tapi kerja nak habis-habis no. Dia lupa bahwa ini kerja ini siapa yang kasih. Dia lupa bahwa ini pekerjaan anugerah, berkat yang Tuhan berikan. Bagaimana orang membayangkan gara-gara tuh kerja yang Tuhan ada kasih pada orang, kong orang malas, orang lalai mau bersekutu dengan Tuhan. Apakah itu menjadi alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan? Kita hanya menyiapkan waktu 1 paling tinggi 2 jam untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak sebanding dengan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun
sampai 3 jam bahkan lebih. Orang sibuk dengan Facebook. Lebih senang update status, buka-buka Facebook, kepo-kepo orang pe status, komen, status. Bahkan bukan cuma 2-3 jam. Ada orang tak tidur dengan HP, bangun kamari bukan lebih dulu cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, cari hadirat Tuhan, lebih dulu cari HP. Orang Kristen, tapi banyak ditemui seperti itu. Kita lalai, kita malas mencari tahu kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Bahkan Bapak Ibu Saudara banyak kali ditemui ada orang Kristen, dia lebih suka mendengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun. Lebih suka dengar gosip, kejelekan orang lain dan lain-lain sebagainya. Lebih suka membuka telinga, memasang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan berita-berita yang tidak membawa guna dan manfaat untuk kehidupan kerohaniannya. Bahkan langsung memberi respon, terkadang juga langsung mengambil tindakan. Sungguh sangat miris, menyedihkan. Kalau orang Kristen ternyata lebih suka memakai telinga mereka bukan untuk mendengar firman Tuhan, tetapi lebih suka mendengarkan hal-hal yang negatif, yang pada akhirnya tidak membangun iman spiritualitasnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, semakin kita memberikan pendengaran kita untuk mendengarkan berita-berita hoax, berita-berita hal-hal yang negatif, yang tidak baik, maka kehidupan kita akan semakin terbentuk oleh situasi dan kondisi yang demikian. Kita akan mudah terpengaruh, mudah gusar, khawatir akan keadaan. Itulah sebabnya banyak sekali orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya karena lebih suka mendengarkan hal-hal negatif yang tidak membangun. Orang telinga ini diciptakan untuk mendengar segala sesuatu yang baik, yaitu firman Tuhan. Maka selektiflah dalam mendengar. Sebab iblis selalu datang menggoda kita, bahkan melalui pendengaran. Iblis suka bila kita mulai malas. Iblis suka kalau orang mulai bosan mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah. Sebab disitulah kesempatannya membuat kita tidak taat, jauh dan lari dari kehendak Tuhan. Selagi kita masih bisa mendengar dengan baik, arahkanlah pendengaran kita senantiasa kepada firman Tuhan. Buka hati kita, jangan mengeraskan hati kita. Seperti kata firman Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hidupilah firman yang kita dengar dengan melakukannya setiap hari. Kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Itu menandakan bahwa kita memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh apa yang telah kita dengar. Sebab kalau orang cuma sampai dengar namun tidak memperoleh dan tidak melakukan apa-apa, berarti kita tidak mencermati, kita tidak menanggapi, kita tidak memahami dengan seksama apa yang telah kita dengar. Adalah merupakan suatu kebahagiaan jika kita selalu mengarahkan pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan, mengarahkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi jelas, orang yang setia mendengar firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kesehariannya, akan sangat nampak dalam kehidupannya setiap hari.
dia pasti memiliki karakter Kristus. Itu bagaimana tuh karakter Kristus? Itu buah-buah roh yang penuh dengan kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Di dalam dirinya ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Seperti itulah orang yang memiliki karakter Kristus, yang selalu dengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan. Sehingga benarlah kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jika kita selalu mendengar firman, jika kita selalu memeliharanya, kita dapat dengan mudah menyampaikan, mentransferkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Mari, orang mulai dari diri kita sendiri. Orang mulai dari kelompok komunitas terkecil, di rumah tangga dan keluarga kita. Dimanapun kita pergi dan berada, beritakan terus, perdengarkan terus Injil firman Tuhan kepada semua orang. Sehingga dengan demikian, kita mampu dan bisa menjadi alat keselamatan, alat kesaksian Tuhan di dunia ini. Memang tidak mudah untuk memberitakan firman. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan penolakan, pergumulan. Tapi percayalah, Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus menuntun kita, memampukan kita untuk menjadi alat-alat keselamatan dan kesaksian Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Tetaplah mendengar dan tetaplah perdengarkan Injil firman Tuhan kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyi bersama, musim akan selalu berganti. Selalu Tuhan kenal tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin benar. Ku yakin Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa serius. Selalu menjagaku di seluruh hidupku. Tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku dan peliharaku. Salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan disilakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.